Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Ghazali. Channel ini akan konsisten memberikan informasi mengenai financial planning, keuangan keluarga, investasi, asuransi, dan keuangan usaha kecil. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe ya. Oke, pembahasan kali ini kita akan bahas tentang investasi emas. Di masa pandemi seperti ini banyak orang bertanya mengenai apakah investasi emas bagus, dan ternyata harga emas naik sangat tinggi ketika pandemi terjadi. Kenapa? Karena semakin ekonomi dalam kondisi tertekan, ketidakpastian ekonomi, biasanya harga emas akan mengalami kenaikan. Sebelum membahas tentang itu, saya ingin lebih terdahulu meluruskan bahwa yang namanya investasi emas bukan dengan cara menyimpan emas perhiasan, tapi dengan emas batangan. Kenapa? Karena yang namanya emas perhiasan itu tidak universal. Ketika kita beli di toko A, maka kita akan kesulitan untuk jual lagi di toko B. Karena ukurannya tidak standar, karatnya kadang-kadang tidak standar, beratnya pun harus diukur ulang ketika kita berpindah toko. Tapi yang namanya emas batangan itu memiliki standar yang pasti dan hampir sama di semua toko, bahkan di seluruh dunia. Emas batangan itu pada umumnya memiliki standar 24 karat yang paling tinggi, yaitu 99,99%. 24 karat 99,99%. Karena ada juga 24 karat yang bukan 99,99, tapi bisa jadi 24 karat itu dimulai dari 99,91%. Di Indonesia, emas batangan yang paling umum dijadikan sebagai alat investasi adalah LM alias logam mulia. Logam mulia adalah merek dari emas batangan yang diproduksi oleh PT Antam alias Aneka Tambang, yang merupakan BUMN, badan usaha milik negara yang fokus kepada pertambangan seperti emas dan nikel. Nah, emas batangan tidak seperti di film-film yang kita bayangkan sebesar batu bata, tapi emas batangan saat ini memiliki ukuran yang nyaman untuk kita bawa, bahkan bisa dibeli dengan kantong yang terbatas. Yang paling populer emas batangan untuk investasi adalah yang ukurannya mulai dari 5 gram sampai dengan 100 gram. Tapi saat ini juga sudah tersedia emas batangan dalam ukuran yang lebih kecil lagi. Sebagai pengingat saja bahwa emas batangan Antam, contohnya saya bawa di sini adalah emas batangan atau LM dengan berat 50 gram. Yang paling besar ada 100 gram yang biasanya beredar, tapi yang 100 gram saya tidak punya stoknya. Kebetulan ini stok yang 50 gram. Ukurannya sebesar ukuran kartu kredit, kartu KTP pada umumnya sebesar ini, dikemas dalam kemasan vakum dan tidak perlu dibuka lagi. Sertifikatnya mana? Nah, banyak yang tanya begini, sertifikat emas untuk kemasan yang seperti ini itu sudah langsung ada di bagian belakang, ada tanda sertifikasi mereknya LM, ini tanda sertifikat dari perusahaan, kemudian sertifikasi secara internasional dari LBMA, dan cara mengetes keaslian dengan ada di sini semacam barcode. Jadi tidak perlu dibuka, ini sudah jelas adalah LM logam mulia dengan kadar 99,99% dengan berat 50 gram. Kalau kita terlalu berat untuk beli yang 50 gram, pilihan berikutnya adalah ada LM yang beratnya 25 gram. Ingat, LM itu makin tinggi beratnya itu lebih murah, sehingga lebih bagus untuk investasi. Tapi mungkin kita akan kesulitan untuk bisa belinya secara sekaligus, maka pilihannya adalah terlebih dahulu lihat yang paling besar 100 gram. Ada nggak uang kita? Kalau nggak ada, oke, lihat yang 50 gram. Cukup nggak uangnya? 50 gram sekarang ini mungkin berkisar sekitar 40 jutaan ya, antara 40 sampai 45 juta. Kalau ini nggak bisa, oke, cari yang 25 gram. 25 gram bisa beli sekaligus nggak bisa juga, cari lagi yang 10 gram. 10 gram ini berarti sekitar 8,5 juta saat ini, mungkin sekitar situ. Kalau ini tidak ada, oke, cari yang 5 gram. Ini biasanya paling umum, mulai dari 5 gram sampai dengan 50 gram atau 100 gram.
Saya bilang umum kenapa? Karena harganya efisien di angka 5 gram sampai 100 gram. Tapi yang 100 gram ini agak kesulitan untuk jual lagi. Kenapa? Karena kalau 5 gram kita jual sama teman masih enak. Saya mau lagi butuh duit ini mau jual 5 gram. Ya dengan uang 4 juta, 5 juta orang nyaman untuk beli. Saya mau jual ayam ini 50 gram. Berarti dengan uang 45 juta orang masih mungkin transfer. Cuma kalau 100 gram mungkin kita akan lebih kesulitan untuk mencari pembelinya sesama investor. Tapi nggak usah khawatir, kita beli 100 gram pun bisa dijual dengan mudah kok ke toko emas. Nah sekarang ada lagi emas yang lebih kecil lagi. Saya perlihatkan sekarang ukuran yang tadi yang kita perlihatkan adalah ukuran yang 5 gram. 10 gram, 25 gram, dan 50 gram. Sekarang ada ukuran yang lebih kecil lagi dari LM. LM mencetak ukuran yang lebih kecil lagi, yaitu ada yang ukurannya setengah gram, ada yang ukurannya 1 gram, ada yang ukurannya 2 gram, dan ukurannya 5 gram. Ukuran kemasannya sama persis, hanya ukuran emasnya yang jadi terlihat lebih imut-imut. Untuk saat ini Antam hanya mengeluarkan logam mulia yang paling kecil di pecahan 0,5 gram atau setengah gram. Memang di pasaran ada yang lebih kecil lagi dari ini, yaitu sampai dengan 0,1 gram. Coba bayangkan, ini 0,5 sebesar kuku kelingking. Kalau 0,1 pasti lebih kecil lagi, sehingga mungkin tidak efisien dalam hal penyimpanan. Tapi ya itu pilihan Anda mau beli yang mana. Yang jelas kalau Antam paling kecilnya adalah 0,5 gram untuk LM Antam. Kalau 0,5 gram ini dan yang 1 gram ini biasanya lebih cocok bukan untuk investasi, tapi lebih cocok untuk hadiah. Karena hadiah dalam bentuk emas akan jauh lebih meningkatkan prestis, dan dengan kemasan seperti ini sudah sangat mudah untuk dijadikan sebagai hadiah. 0,5 ada 1 gram, ada lagi yang 2 gram, ada lagi juga yang 4 gram. Ini adalah LM yang imut-imut. Maaf, yang ini 3 gram bukan 4 gram. Yang ini 3 gram paling besar, yang 4 gram saya tidak punya stoknya saat ini. Jadi ada 0,5, 1, 2, dan 3 gram, ada lagi 4 gram sebelum kemudian ke LM yang lebih besar yaitu 5 gram. Nah, pilihan ini bisa menjadi pilihan investasi kita. Di saat pandemi seperti ini kita bisa sisihkan sebagian penghasilan kita atau mengalihkan sebagian investment kita, tabungan kita dalam bentuk emas, karena biasanya dalam kondisi ekonomi yang sedang sangat bagus atau kondisi ekonomi yang sedang buruk, harga emas biasanya akan naik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di mana belinya, bagaimana cara belinya yang aman, di mana menyimpannya yang aman, lalu bagaimana kenaikan harganya dan seterusnya. Kita akan bahas di video-video berikutnya. Syaratnya cuma satu, teman-teman. Kalau ingin support video ini supaya terus berlanjut, silahkan subscribe, share video ini, like, dan juga komen jika ada pertanyaan. Demikian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.